Ya, Ati menemukan ide pembahasan baru berkat postingan dari akun Marcel P. Dia berkata, Boruto, Momoshiki melihat seluruh takdirmu, itu jebakan. Ada perbedaan antara nasib dan masa depan. Takdir sudah ditentukan oleh para dewa, kau tidak bisa mengendalikannya. Tapi masa depan ditentukan oleh pilihanmu dan bisa diubah. Rubah licik, Momoshiki sangat cerdas, bahkan Isshiki Otsuki pun tahu itu. Itulah sebabnya ia menyebut Momoshiki sebagai rubah licik. Apa maksud dari analisa yang ditemukan oleh Marcel P ini? Admin mencoba untuk memahaminya lebih dalam, dan akhirnya Admin sampai pada kesimpulan di video ini. Mari kita putar dulu intronya. Setelah kita sampai pada cerita Boruto to Blue Vortex chapter 25, kita sudah mulai bisa menyimpulkan apa perbedaan takdir dengan masa depan. Takdir dan masa depan yang sering sekali dibicarakan di cerita Boruto ini berbeda sekali dengan cerita Naruto yang membicarakan takdir tidak terlalu sering. Pertama kali kita mendengarkan kata takdir ada di anime Boruto. Kata itu keluar dari Toneri Otsuki. Toneri Otsuki adalah karakter yang hanya muncul di anime Boruto. Entah kenapa di manga dia tidak pernah dimunculkan sama sekali. Padahal karakter Toneri membawa cerita besar yang sangat dinantikan oleh para fans Boruto. Cerita itu adalah tentang mata yang membawa kekuatan harapan. Toneri pernah berkata, Uzumaki Boruto, matamu adalah bintang harapan untuk melawan kejahatan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kekuatan harapan bersemayam di dalam dirimu. Dengan mata itu, kau akan mengemban takdir dari dunia ini. Nah, kita stop kata-katanya sampai di sini. Kita garis bawahi kalimat mengemban takdir dari dunia ini. Apa sih arti sebenarnya dari mengemban? Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, mengemban itu bisa berarti menggendong, melaksanakan tugas, kewajiban, dan cita-cita. Nah, untuk kalimat Toneri ini, admin lebih merasa kata mengemban di sini berarti membawa. Jadi artinya Boruto itu sedang membawa takdir dari dunia ini. Jadi akan berakhir seperti apa dunia Boruto, semuanya ada di tangan Boruto sendiri. Jika Boruto menyerah, maka planet bumi akan hancur. Jika Boruto tidak menyerah, maka planet bumi bisa terus bertahan. Melihat cerita Boruto sekarang, admin jadi bisa menyimpulkan takdir dunia yang sedang dibawa oleh Boruto itu ternyata adalah takdir di mana dunia Boruto akan dihancurkan, entah itu oleh Otsuki atau oleh Shinju. Nah, menurut Marcel P tadi, takdir itu sudah ditentukan oleh para dewa. Seseorang tidak akan bisa mengendalikannya. Admin akan memberikan contoh dari takdir yang sudah ditentukan. Misalnya Boruto sudah ditakdirkan untuk kehilangan segalanya. Kata-kata Momoshiki ini adalah takdir Boruto. Boruto tidak akan bisa mengubah takdir ini. Makanya kenapa saat ini Boruto sudah menjalani kehidupan berdasarkan takdir tersebut. Lalu pertanyaannya adalah, apakah takdir ini akan terus berlanjut ataukah takdir ini bisa berakhir dan akan muncul takdir yang baru? Kalau dari sudut pandang admin, takdir ini bisa berubah dan hanya kekuatan harapan yang bisa merubahnya. Tapi perubahan itu sangat kecil kemungkinannya. Namun dengan mata Jogan, admin rasa kemungkinannya untuk bisa dirubah menjadi sangat besar. Sebenarnya kita sudah melihat langsung di cerita Boruto ini bahwa takdir bisa diubah. Contohnya ada pada Himawari. Kata-kata yang diucapkan Momoshiki pada Naruto di anime Boruto episode 64 merupakan sebuah takdir untuk Kurama. Momoshiki melihat takdir Kurama di mana dia tidak akan bisa memberikan kekuatannya pada orang lain lagi. Dan takdir itu pun benar-benar terjadi. Di mana Kurama membiarkan Naruto menggunakan mode Baryon untuk mengalahkan Isshiki. Efek samping dari kekuatan mode Baryon itu membuat Kurama harus mati untuk sementara waktu. Di dalam database Boruto disebutkan bahwa Kurama akan terakhir kembali setelah beberapa ratus tahun atau beberapa ribu tahun lagi. Namun, hal yang sangat unik terjadi. Ternyata Kurama malah terlahir sangat cepat dan malah berada di dalam tubuhnya Himawari. Nah, apa yang sebenarnya telah terjadi? Dilihat dari fenomenanya, ini merupakan fenomena di mana takdir berhasil dibelokkan. Kenapa bisa takdir ini dibelokkan? Alasannya karena keturunan Naruto punya kekuatan harapan. Kekuatan harapan itu tidak hanya ada di Boruto saja, tetapi Himawari juga memilikinya. Dan memang sudah dibuktikan secara langsung melalui reinkarnasi Kurama yang sangat cepat. Admin sebenarnya curiga, kehadiran Kurama ini sepertinya memang disengaja oleh Mikio dan Kishimoto. Sepertinya mereka berdua ingin memulihkan seseorang dengan kekuatan Kurama ini. Admin selalu yakin Kurama itu ada karena dia digunakan untuk mengembalikan kekuatan seseorang. Hal seperti ini pernah terjadi di cerita Perang Shinobi keempat. Naruto yang berhasil hidup kembali berkat kekuatan Hagoromo berhasil menyelamatkan Gai dan juga Obito. Nah, admin berharap Himawari akan berhasil menyelamatkan seseorang dengan kekuatan Kyuubi yang dia miliki. Mungkin yang akan dia selamatkan nanti salah satunya adalah Boruto. Dan bisa jadi ketika Himawari menyelamatkan Boruto, disinilah Jogan akan muncul. Lalu kata-kata Toneri berikutnya kepada Boruto adalah, matamu akan membimbingmu menuju cahaya yang akan menghapus kegelapan.
Karena ini adalah kekuatan harapan, maka kekuatan harapan tidak akan bisa langsung muncul begitu saja. Biasanya dia akan muncul dengan cara membimbing karakter utama. Hal seperti ini pernah terjadi pada Jiraiya. Di cerita Naruto, Jiraiya adalah kekuatan harapan. Gamamaru sudah lama menunggu kedatangan Jiraiya ke Gunung Myoboku. Dengan kemunculan Jiraiya, ramalan yang pernah diberitahukan Gamamaru kepada Hagoromo dulu akan segera terjadi. Dulu Gamamaru berkata pada Hagoromo bahwa dia melihat di mimpinya ada seorang anak bermata biru yang akan berteman dengan semua biju. Dan akhirnya, Gamamaru menemukan guru yang akan membimbing anak bermata biru itu. Nah, membimbing di sini bukan berarti setelah Jiraiya menemukan muridnya, murid yang sudah dibimbing itu akan langsung menyelamatkan dunia. Butuh beberapa tahun setelah itu, barulah muridnya berhasil menyelamatkan dunia. Nah, kemungkinan Jogan juga akan sama. Jogan akan membutuhkan waktu untuk bisa membimbing Boruto. Nah, itu adalah pembahasan tentang takdir. Sekarang kita akan membahas tentang masa depan. Bagaimana contoh masa depan? Marcel P mengatakan bahwa masa depan itu ditentukan oleh pilihanmu dan bisa diubah. Contoh di dalam cerita Boruto ini adalah masa depan di mana Boruto akan menguasai teknik Hiraishin dalam 6 tahun lagi. Masa depan ini sebenarnya bisa ditentukan oleh Boruto. Apakah dia mau menguasai teknik Hiraishin dalam waktu 6 tahun lagi, atau dia mau lebih cepat daripada itu? Kalau admin simpulkan, masa depan itu sebenarnya adalah takdir yang bisa diubah, sementara takdir adalah masa depan yang tidak bisa diubah. Sebenarnya kita tidak perlu memusingkan hal seperti ini. Pada intinya, baik takdir maupun masa depan, Kishimoto dan Mikio akan tetap membuat keduanya bisa berubah. Lalu kata-kata Marcel P berikutnya adalah, rubah licik, Momoshiki sangat cerdas. Bahkan Isshiki Otsuki pun tahu itu. Itulah sebabnya ia menyebut Momoshiki sebagai rubah licik. Apa yang dimaksud oleh Marcel P ini? Kalau menurut admin, dia mencurigai bahwa Momoshiki itu tahu sesuatu yang sudah pasti menguntungkan baginya. Dia tidak mungkin menanamkan karmanya pada seseorang yang masa depannya tidak menguntungkan dirinya sendiri. Sekarang kita melihat Momoshiki seperti orang yang sudah putus asa dan tidak mau lagi berharap untuk bisa mengendalikan tubuhnya Boruto. Apakah itu adalah hal yang masuk akal? Tentu saja itu adalah hal yang paling tidak masuk akal. Kondisi yang paling diinginkan oleh Momoshiki sebenarnya adalah kondisi yang sedang dialami Boruto saat ini, di mana Boruto akan merasa putus asa karena dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk selamatkan semua orang di planet bumi. Di saat Boruto sudah frustasi, disitulah Momoshiki akan mulai mengendalikan dirinya tanpa Boruto sadari. Tapi yang jadi masalah di sini adalah kita belum tahu bagaimana cara agar Momoshiki bisa mengendalikan tubuhnya Boruto dalam jangka waktu yang sangat lama. Menurut admin, hanya ada satu cara, yaitu membiarkan Boruto melihat adik perempuannya mati. Menurut admin, hanya itu satu-satunya cara agar Boruto tidak mau hidup lagi. Boruto pasti sangat putus asa karena tidak bisa menyelamatkan adik perempuannya. Admin rasa Momoshiki sedang menunggu momen ini, makanya dia kemungkinan tidak akan setuju dengan tawaran apapun dari Boruto. Dia hanya akan menunggu sampai Jura bisa memakan adik perempuan Boruto. Pembahasan tentang perbedaan masa depan dengan takdir Boruto selesai sampai di sini. Video selanjutnya kita akan bahas tentang Byakugan jelas lebih kuat daripada Sharingan. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa dukung terus manga Boruto to Blue Vortex dengan baca manganya melalui website atau aplikasi Manga Plus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.